Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda dalam sepekan terakhir? Di mana kuatnya tekanan dari berbagai arah telah memaksa indeks harga saham gabungan atau IHSG begitu betah berada di zona merah. Tak hanya betah, kuatnya tekanan juga membuat indeks seakan terlempar jauh dari posisinya di awal tahun. Dengan pelemahan mencapai 23,14%, atau bahkan bila dibandingkan dengan posisi tertinggi IHSG sepanjang 2026 ini, yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat mencapai 9.134,7, maka telah terjadi pelemahan hingga 26,29%. Kuatnya tekanan tersebut tak hanya datang dari sentimen terkait hasil rebalancing yang baru saja dirampungkan oleh Morgan Stanley Capital International atas deretan saham-saham dari Indonesia, yang membuat sebagian diantaranya terpaksa harus terpental dari daftar indeks yang disusun oleh lembaga penyedia data dan riset internasional tersebut. Namun tekanan juga datang dari berbagai sentimen lain seperti perkembangan kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz dan juga Kremlin, yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya jadi terganggu, sehingga membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Juga soal sentimen yang tak kalah penting terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang terus merosot hingga mencapai titik terendahnya di level Rp17.545 per dolar AS pada 14 Mei 2026 lalu. Titik terendah ini bahkan menjadi catatan rekor terbaru, melebihi rekor titik terendah sebelumnya yang terbentuk saat krisis moneter melanda pada 1998 silam, di mana saat itu posisi rupiah terkulai lemah di level 16.800 per dolar AS pada 17 Juni 1998. Keterpurukan rupiah ini menjadi tak terhindarkan lagi seiring dengan derasnya aliran dana keluar atau capital outflow yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Secara kasat mata, derasnya capital outflow bisa disimpulkan dapat terjadi seiring dengan terus menguatnya nilai tukar dolar AS akibat melambungnya harga berbagai komoditas global, yang membuat permintaan dolar AS di tingkat internasional semakin melonjak drastis, sehingga memperkuat posisinya di tengah deretan mata uang utama dunia lainnya. Namun, bila kita cermati lebih dalam, faktor penguatan dolar AS pada dasarnya bukan merupakan satu-satunya alasan di balik derasnya aliran dana asing meninggalkan Indonesia. Dan bukan juga soal tidak lagi menarik Indonesia di mata investor asing. Bukan itu yang jadi masalahnya. Karena bagaimanapun langkah rebalancing MSCI, jika dipahami dari sudut pandang yang sebaliknya, dapat dimaknai bahwa pada dasarnya perekonomian Indonesia masih demikian berkilau dan menjanjikan. Namun sayangnya, kilau tersebut di mata investor asing sedang tersaput bayang-bayang hitam. Dan makin mirisnya dalam kondisi saat ini, saputan bayang-bayang hitam tersebut terlihat semakin tebal, sehingga mengaburkan kilau yang ada di baliknya. Dalam konteks MSCI, permasalahan yang ada pada dasarnya bisa dimaknai bahwa investor asing masih tetap berminat terhadap potensi pasar Indonesia. Namun mereka butuh lebih diyakinkan lewat sejumlah upaya perbaikan, mulai dari peningkatan transparansi data pemegang saham, peningkatan porsi free float, pengungkapan data pemegang saham yang terkonsentrasi dalam sebuah emiten atau high shareholding concentration, dan sejumlah agenda reformasi pasar modal nasional lainnya. Di luar itu, fenomena krisis kepercayaan investor asing juga terjadi di sektor real, di mana mereka tetap meyakini besarnya potensi yang dimiliki Indonesia. Namun sayangnya, harus dibebani oleh ketidakpastian hukum, serta arah regulasi yang inkonsisten, dan kerap kali berubah secara tiba-tiba, yang menjadikan aktivitas berinvestasi di Indonesia senantiasa diliputi ketidakpastian, sehingga banyak dianggap sangat berisiko dan berbiaya tinggi, atau high risk and costly investment. Fenomena miris ini terkonfirmasi oleh surat keberatan yang baru saja dilayangkan oleh Kamar Dagang Cina untuk Indonesia, alias China Chamber of Commerce in Indonesia atau CCC Indonesia, kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Dalam surat keberatan itu, pihak CCC Indonesia menggarisbawahi fakta bahwa telah banyak perusahaan Cina yang berinvestasi di Indonesia dan mendukung berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Namun yang terjadi saat ini, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tersebut justru menghadapi banyak masalah serius, termasuk regulasi yang semakin ketat dan tak menentu, penegakan hukum yang dinilai terlalu berlebihan, serta korupsi dan praktik pemerasan yang dilakukan justru oleh pihak-pihak yang berwenang. Masalah ini disebutlah sangat mengganggu dalam operasional bisnis,
serta merusak kepercayaan investasi jangka panjang di mata para pengusaha besar di China. Dalam surat keberatan itu juga, CCC Indonesia membagi concern keluhannya ke dalam 6 poin utama. Yang pertama terkait kenaikan pajak dan berbagai pungutan yang memberatkan, termasuk di dalamnya soal royalti sumber daya mineral yang telah berkali-kali dinaikkan, serta pemeriksaan pajak yang super intensif dan bahkan pemberlakuan denda besar hingga mencapai puluhan juta dolar AS, sehingga menciptakan kepanikan di kalangan pelaku usaha Cina yang telah beroperasi di Indonesia. Lalu poin kedua, yaitu penerapan retensi wajib atau devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHSDA yang oleh Petrosi Indonesia dianggap bakal memicu ketidakpastian tinggi atau highly uncertainty bagi para eksportir sumber daya alam yang dipaksa menyetor 50% dari pendapatannya devisanya untuk ditempatkan di bank-bank milik pemerintah atau himbara, setidaknya selama 1 tahun ke depan. Kemudian poin ketiga, terkait kuota penambangan biji nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah dipangkas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga mencapai 70% dari kuota sebelumnya, yang dianggap sangat mengganggu industri hilir, seperti sektor energi baru dan baja tahan karat. Selanjutnya poin keempat, CCC Indonesia juga mengeluhkan kegiatan Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan atau Satgas PKH di bawah Kementerian Pertahanan yang dinilai terlalu berlebihan dalam upaya penegakan aturan, karena telah menjatuhkan denda dalam jumlah yang fantastis, hingga mencapai 180 juta dolar AS kepada perusahaan Cina yang diklaim tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang valid dan terverifikasi. Poin kelima, yaitu mengenai proyek-proyek besar yang tiba-tiba saja ditangguhkan dengan adanya intervensi pihak berwenang dalam operasional perusahaan, yang menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang tengah dibangun oleh perusahaan Cina telah merusak lahan hutan dan memperburuk banjir sebagai dasar pemerintah penghentian kerja dan penjatuhan sanksi. Terakhir poin kelima yaitu pengawasan visa kerja yang diperketat yang menjadikan segala prosesnya jadi demikian rumit dan biaya yang semakin meningkat dan ambang batas yang lebih tinggi, serta pembatasan yang tidak wajar seperti penetapan lokasi kerja yang sangat menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial. Terkait beragam keluhan tersebut, pemerintah telah memberikan respon resmi yang disampaikan melalui Kementerian Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, di mana keduanya menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia akan tetap dan selalu mengutamakan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap aktivitas investasi yang legal. Dari sisi Kemenq, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mempermasalahkan aktivitas perusahaan asing selama dijalankan sesuai aturan hukum di Indonesia. Sementara di lain pihak, Bahlil mengaku belum menerima secara langsung salinan atas surat keberatan dari CCC Indonesia tersebut, sehingga belum bisa banyak berkomentar. Namun, Bahlil juga menyatakan bahwa komunikasi dengan investor maupun duta besar Cina sejauh ini tetap berjalan dengan lancar. Sehingga kalaupun ada saran dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, Bahlil memastikan bakal mencoba mengakomodasinya selama masih dalam koridor yang tidak merugikan pihak Indonesia. Selain itu, baik Purbaya maupun Bahlil juga menyatakan bahwa pemerintah juga telah menyampaikan balik terkait sejumlah catatan dan keluhan tentang praktik sebagian perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, meski memang terbukti telah berinvestasi di Indonesia, Purbaya dan Bahlil tetap menegaskan bahwa pentingnya itikat untuk patuh terhadap hukum Indonesia agar kerjasama yang terjalin antara kedua negara dapat berjalan secara adil dan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Masalahnya, dengan segala praktik investasi yang telah berjalan selama ini, apakah azas keadilan dan semangat untuk menguntungkan kedua belah pihak itu sudah benar-benar dijalankan dan dijunjung tinggi? Atau justru yang ada hanya upaya eksploitasi untuk memaksimalkan keuntungan sendiri, tanpa mengindahkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang lain? Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.